Hai, namaku Derry Elton. Aku lahir di sebuah desa kecil di Eropa Barat, tempat di mana dunia terasa sederhana, di mana orang-orang hanya berbicara tentang tetangga, cuaca, atau sepak bola, tempat di mana peta dunia jarang sekali disentuh, dan nama negara-negara yang jauh terdengar seperti cerita fiksi, bukan kenyataan. Indonesia, nama itu tidak pernah hadir dalam hidupku, tidak di sekolah dasar, tidak di pelajaran geografi, tidak di televisi, tidak dalam percakapan orang-orang dewasa. Negara itu seolah hanyalah titik kecil di bola dunia yang jarang diputar. Dan jujur saja, sebelum perjalananku dimulai, aku tidak tahu banyak tentang Indonesia, Bali, mungkin, gunung berapi, senyum di brosur pariwisata. Itu saja, sampai sebuah hari yang sangat biasa, mengubah semuanya. Suatu hari, di perpustakaan kotaku, aku membaca laporan Bank Dunia. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Aku terkejut. Negara yang jarang kubicarakan ternyata memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Lebih banyak daripada Rusia. Lebih banyak daripada Jepang. Bahkan lebih banyak dari seluruh Eropa Utara digabungkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa tidak mengetahui negara sebesar itu? Rasa penasaran itu membawaku membuka halaman demi halaman. Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Negara dengan keanekaragaman hayati kedua terbesar setelah Brasil. Negara kepulauan terbesar di planet ini. Negara dengan lebih dari 700 bahasa. Semakin aku membaca, semakin aku bergumam. Bagaimana mungkin dunia tidak membicarakan ini lebih sering? Dan sejak saat itu, Indonesia menjadi teka-teki yang ingin kupahami. Aku berjalan menyusuri lorong rak buku yang sunyi. Tanganku menyentuh punggung buku-buku tua yang warnanya mulai memudar. Aroma kertas tua memenuhi udara. Aroma yang membuat dunia terasa lebih lambat. Kemudian, mataku tertumbuk pada sebuah buku berwarna biru gelap. Judulnya, Indonesia, The Sleeping Giant of Southeast Asia. Aku tersenyum kecil. Indonesia, raksasa. Dalam pikiranku saat itu, kata itu terdengar tidak masuk akal. Kupikir Asia Tenggara hanyalah Thailand, Vietnam, atau Singapura. Negara yang sering kulihat di acara perjalanan. Tapi Indonesia, aku tak tahu apa-apa tentangnya. Aku mengambil buku itu, bukan karena tertarik, tapi karena aku terlalu basah untuk keluar dari perpustakaan. Di sekolah itu aku belajar bahwa Jepang besar, bahwa Jerman punya pengaruh, bahwa Prancis penuh budaya. Tapi negara sebesar dan sejenis itu, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Hari demi hari setelah itu, aku semakin penasaran. Aku mencari Indonesia di Google Earth. Dari luar ia terlihat seperti potongan-potongan zamrud yang tercecer di Samudra Pasifik. Aku memperbesar pulau-pulaunya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Lalu Bali, satu-satunya nama yang pernah ku dengar. Dan anehnya, Bali hanya sekelumit kecil dari semua itu. Bagai bintang kecil di langit raksasa. Aku membuka YouTube, melihat video dokumenter National Geographic tentang Indonesia, hutan Kalimantan, rumah bagi orangutan, gunung-gunung aktif di Jawa, upacara adat yang tampak seperti adegan film fantasi, lautan biru yang tak berujung di Raja Ampat. Setiap gambar membuatku semakin bingung. Kenapa dunia tidak membicarakan ini? Dan semakin aku menonton, semakin aku merasakan getaran kagum dalam dadaku. Getaran yang tidak pernah kurasakan tentang negara lain. Aku mulai membaca tentang sejarah Indonesia. Perjuangan panjang melawan kolonialisme. Bangkit dari krisis ekonomi 1998. Menjaga persatuan meskipun terdiri dari ratusan etnis, bahasa, dan budaya. Menjadi demokrasi terbesar ketiga di dunia. Semuanya terasa seperti kisah epik yang tak pernah diceritakan. Namun kenyataan pahitnya adalah, di Eropa tidak ada yang peduli. Saat aku bercerita kepada teman-temanku, "Hei, kalian tahu nggak Indonesia itu negara besar sekali?" Mereka hanya menjawab, "Yang dekat Bali itu, pulau pantai-pantai itu, atau yang lebih menyedihkan. Indonesia itu di mana? Dekat India?" Aku hanya bisa tersenyum getir. Aku tahu rasanya, mengenal sesuatu yang orang lain anggap tidak penting. Tapi semakin aku belajar, semakin aku merasa dunia telah melakukan kesalahan besar. Bagaimana mungkin negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia tidak dibahas, tidak dirayakan, tidak disorot? Bagaimana mungkin negara yang menghubungkan dua samudra dan dua benua tidak dihargai sebagaimana mestinya? Bagaimana mungkin negara dengan budaya yang luar biasa kaya tidak menjadi headline dunia?
Pikiran itu menghantuiku. Dan perlahan, Indonesia berubah dari rasa penasaran menjadi kekaguman. Dari kekaguman menjadi rasa hormat. Dan rasa hormat itu membawaku pada sesuatu yang lebih besar. Keputusan untuk bertemu orang Indonesia secara langsung. Aku bertemu mahasiswa Indonesia untuk pertama kalinya di universitas. Namanya Randy. Dia tersenyum sebelum aku sempat menyapanya. Senyum itu, anehnya, membuat ruang dingin laboratorium jadi hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku bertemu representasi nyata Indonesia. Bukan dari buku, bukan dari video, bukan dari peta, tapi dari manusia. Manusia yang membuatku berkata dalam hati, jika semua orang Indonesia seperti ini, aku ingin mengenal lebih banyak tentang negara mereka. Kami berdiskusi. Dan dari dialah aku mendengar fakta-fakta yang membuatku terdiam lama. Bahwa Indonesia adalah rumah bagi Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Bahwa Indonesia adalah negara yang menghubungkan dua benua dan dua samudra. Bahwa Indonesia mengirimkan pelajar ke berbagai negara dan pulang dengan kerendahan hati yang sama. Suatu hari aku bertanya, mengapa orang Indonesia selalu terlihat ramah? Randy menjawab sambil tertawa pelan. Karena kami tumbuh untuk saling membantu. Kami belajar bahwa kebahagiaan itu bukan milik sendiri. Aku terdiam. Di negeriku, kami sibuk dengan urusan masing-masing. Kami lupa apa itu gotong royong, kata yang bahkan tidak memiliki terjemahan yang pas dalam bahasa lain. Malam itu, setelah berbicara dengan Randy, aku mencari lagi tentang Indonesia. Dan faktanya mengejutkanku. Indonesia adalah negara yang merayu dunia dengan seni, musik, kayu, rempah, dan budaya yang tidak pernah tidur. Hari-hari berikutnya aku berbicara banyak dengan Randy tentang budaya, tentang agama, tentang makanan, tentang alam, tentang sejarah. Ia tidak pernah sombong, tidak pernah membanggakan negaranya secara berlebihan. Ia hanya bercerita dengan ketulusan, yang membuatku ingin terus mendengarkan. Dan pada saat itu juga, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Indonesia bukan hanya negara, ia adalah karakter, ia adalah cara hidup, ia adalah jiwa yang dibawa orang-orangnya ke seluruh dunia. Besoknya, aku sedang duduk di kantin universitas. Di ruangan besar itu, berkerumun mahasiswa internasional dari berbagai negara. Eropa, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Asia Timur. Tapi dari semua suara yang terdengar, ada satu percakapan yang membuatku menoleh. Hei, kamu dari mana? Indonesia. Itu suara Randy. Aku memperhatikan. Teman dari Kanada yang bertanya itu terlihat bingung. Ia mengerutkan alis. Indonesia. Dekat mana ya? Katanya ragu. Randy tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum dan menjawab. Dekat Malaysia. Kami negara kepulauan terbesar di dunia. Ah, Bali ya? Randy mengangguk pelan. Tapi aku melihat tatapan kecil di matanya. Tatapan seseorang yang sudah terbiasa tak dikenal. Aku ikut masuk ke percakapan. Baru sekali itu aku merasa seperti ahli kecil Indonesia. Meski aku baru belajar seminggu, aku menjelaskan kepada mereka, Indonesia itu besar sekali, tahu? Populasinya lebih dari 270 juta. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Mereka terdiam, lalu salah satu teman bertanya padaku, serius? Seberapa besar sih sebenarnya Indonesia itu? Aku menunjuk peta dunia di dinding kantin. Aku berkata, jika kamu gabungkan semua pulau Indonesia, itu bisa lebih panjang dari jarak Paris ke Moskow. Mereka tercengang. Aku menatap Randy. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu dari dirinya. Bangga karena negara asalnya akhirnya dihargai. Aku merasakan sesuatu, dorongan untuk membela Indonesia, meski aku bahkan bukan orang Indonesia. Beberapa hari kemudian aku dan Randy duduk di tangga asrama, udara malam dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang. Malam itu adalah malam di mana Randy menceritakan sesuatu yang merubahku. Sesuatu yang membuatku mengerti Indonesia. Bukan hanya dari fakta, tetapi dari luka. Negaraku, kata Randy, bukan negara yang sempurna. Randy menatap kota asing itu, seolah melihat jauh ke masa kecilnya. Kami punya kekayaan alam, tapi kami juga punya bencana alam. Kami punya budaya, tapi kami juga punya konflik. Kami punya sejarah hebat, tapi juga sejarah kelam. Kemudian Randy bercerita tentang letusan gunung, tentang banjir, tentang gempa,
tentang keluarga di desa yang saling membantu saat bencana datang, tentang gotong royong yang bukan teori, tapi napas sehari-hari. Randy berkata, "Kau tahu, di tempatku, jika rumah tetangga terbakar, orang-orang tidak bertanya siapa yang bertanggung jawab. Mereka langsung membantu, karena bagi kami, hidup adalah saling menjaga." Perkataannya seperti pukulan lembut ke hatiku. Di negeriku, bencana dianggap urusan pemerintah. Di tempatnya, bencana adalah urusan manusia. Semakin aku belajar, semakin aku merasa dunia telah keliru, tapi tidak seperti gambaran negatif yang sering dibuat media di Barat. Mayoritas masyarakatnya ramah, moderat, menghargai perbedaan. Aku berkata pada Randy, ini jauh berbeda dari apa yang digambarkan media kami. Ia tersenyum, karena itu kami sering disalahpahami. Malam itu sebelum tidur, aku melihat ke langit-langit kamar asrama. Aku memikirkan Indonesia, negara yang jarang dibahas media, negara yang sering disederhanakan sebagai Bali, negara yang dilihat dunia sebagai destinasi wisata, bukan kekuatan masa depan. Tapi bagiku, Indonesia adalah sesuatu yang berbeda. Indonesia adalah teka-teki yang ingin dipahami. Indonesia adalah raksasa yang sedang terbangun. Indonesia adalah rumah bagi jutaan hati yang lembut. Indonesia adalah bangsa yang berjalan pelan, tapi stabil, tenang, dan pasti.